Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Rindiani dari kelas 04 SMJP 011 dengan NIM 20 10 10 50 1555. Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Kali ini saya akan membahas mengenai profil serta laporan posisi keuangan PT Astra International Tbk. Sebelumnya, tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan dosen pengampu Bapak Iman Lubis. Saya akan menjelaskan mengenai profil PT Astra International tersebut. PT Astra International merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi otomotif yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 April 1990. Saat ini, mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Jardine Matheson sebanyak 50,1%. Ruang lingkup kegiatan perseroan ini yang tertuang dalam anggaran dasarnya adalah perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pertanian, pembangunan, serta jasa konsultasi. Kemudian ruang lingkup kegiatan utama entitas anak perusahaannya meliputi perakitan serta penyaluran mobil, motor, serta suku cadangnya, penjualan dan penyewaan alat berat, pertambangan, dan jasa terkait. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan penekanan pada pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pembangunan kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia, struktur keuangan yang solid, serta kepuasan pelanggan dan efisiensi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan dari tanggal 31 Desember tahun 2018 sampai tahun 2020. Pada tahun 2020 dan 2019, di sini ada aset lancar, kas dan setara kasnya pada tahun 2020 itu sebanyak 29.251. Lalu pada tahun 2019 itu sebanyak 30.079. Selisih dari tahun 2020 dengan 2019, kas dan setara kas itu sebanyak minus 828. Yang kedua itu investasi lain-lain. Pada tahun 2020, investasi lain-lain itu sebanyak 395, sedangkan pada tahun 2019 itu sebanyak 613, sehingga dapat diselisihkan menjadi minus 218. Kemudian piutang usaha, setelah dikurangi piutang ragu-ragu. Pada pihak berelasi, pada tahun 2020 itu sebanyak 1.276, dan pada tahun 2019 itu sebanyak 1.652, sehingga dapat diselisihkan menjadi minus 376. Kemudian pihak ketiga, pada tahun 2020 itu sebanyak 20.583, dan pada 2019 itu 29.254, sehingga memiliki selisih sebanyak minus 8.671. Kemudian piutang pembiayaan, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu itu sebanyak 336.115. Lalu pada tahun 2019 itu sebanyak 34.579, sehingga menghasilkan selisih sebanyak 1.543. Kemudian ada piutang lain-lain setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu, yaitu ada pihak berelasi, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 3.059, dan pada tahun 2019 itu sebanyak 2.652, sehingga dapat diselisihkan menjadi 407. Kemudian ada persediaan pada tahun 2020 itu sebanyak 27.165, kemudian pada 2019 itu sebanyak 25.863, sehingga dapat diselisihkan menjadi 1.302. Pajak dibayar di muka itu sebanyak pada tahun 2020 sebanyak 6.463, pada tahun 2019 sebanyak 9.036, sehingga dapat diselisihkan menjadi minus 2.573. Dan yang terakhir ada aset lain-lain. Pada tahun 2020 itu aset lain-lain sebanyak 2.468, dan dalam
tahun 2019 sebanyak 3.618, sehingga dapat diselisihkan menjadi minus 1.150. Total dari aset lancarnya, dari keseluruhannya semua aset lancar itu sebanyak 132.176 pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2019 itu 141.702 pada tahun 2019 itu. Sehingga dapat diselisihkan menjadi minus 9.526. Aset tidak lancar. Pada aset tidak lancar, piutang pihak ketiga itu pada tahun 2019 sebanyak 5. Lalu kemudian piutang usaha pada tahun 2020 itu sebanyak 10. Sehingga kemudian pihak ketiga pada tahun 2020 itu sebanyak 169, sedangkan pada 2019 itu sebanyak 5. Jadi dapat diselisihkan menjadi 164. Kemudian ada piutang pembiayaan setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu. Pada tahun 2020 itu sebanyak 34.034. Lalu kemudian pada tahun 2019 itu sebanyak 32.871. Sehingga diselisihkan menjadi 1.163. Lalu kemudian piutang lain-lain. Pada pihak berelasi pada tahun 2020 itu sebanyak 2.248. Dan pada tahun 2019 itu 1.112, sehingga dapat diselisihkan menjadi 1.136. Lalu kemudian pihak ketiga. Pada tahun 2020 pihak ketiga pada tahun 2020 pihak ketiga sebanyak 5.960. Kemudian pada tahun 2019 pihak ketiga merupakan pada tahun 2020 pihak ketiga sebanyak 5.960, sedangkan pada tahun 2019 pihak ketiga sebanyak 2.243, sehingga dapat diselisihkan menjadi 3.717. Lalu kemudian persediaan pada tahun 2020 sebanyak 3.347, dan pada tahun 2019 itu sebanyak 4.211, sehingga dapat diselisihkan menjadi Kemudian ada investasi pada Ventura bersama. Investasi pada Ventura bersama sebanyak 35.369. Kemudian pada tahun 2019 itu sebanyak 28.224, sehingga menghasilkan selisih sebanyak 7.145. Kemudian ada investasi pada entitas asosiasi pada tahun 2020 sebanyak 8.731, dan pada tahun 2019 itu sebanyak 12.475, sehingga menghasilkan selisih sebanyak minus 3.744. Kemudian ada investasi lain-lain pada tahun 2020 sebanyak 13.753, dan pada tahun 2019 itu sebanyak 12.617, sehingga menghasilkan selisih sebanyak 1.136. Kemudian ada aset pajak tanggungan pada tahun 2020 itu sebanyak 4.683, dan pada tahun 2019 itu sebanyak 4.370, sehingga menghasilkan selisih sebanyak 313. Kemudian properti investasi. Pada tahun 2020, properti investasi ini sebanyak 7.593, sedangkan pada tahun 2019 itu sebanyak 8.555, sehingga menghasilkan selisih sebanyak minus 959. Kemudian tanaman produktif setelah dikurangi akumulasi, penyusutan, dan penurunan nilai. Tanaman produktif ini pada tahun 2020 sebanyak 6.886, dan pada tahun 2019 itu sebanyak 7.110, sehingga menghasilkan selisih sebanyak minus 224. Kemudian ada aset tetap setelah dikurangi akumulasi, penyusutan, dan penurunan nilai akumulasi. Pada tahun 2020
aset tetap ini sebanyak 63.780, sedangkan pada tahun 2019 itu sebanyak 59.627, sehingga menghasilkan selisih sebanyak 4.153. Kemudian ada properti pertambangan. Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Pada properti pertambangan, pada tahun 2020 itu sebanyak 16.159, dan pada tahun 2019 itu sebanyak 15.377, sehingga menghasilkan selisih sebanyak 785. Kemudian ada hak konsesi setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Pada tahun 2020 itu sebanyak 8.440, dan pada tahun 2019 itu sebanyak 7.651, sehingga dapat diselisihkan menjadi 789. Kemudian ada goodwill. Pada tahun 2020 goodwill sebanyak 4.793, sedangkan pada tahun 2019 itu sebanyak 4.402, sehingga dapat diselisihkan menjadi 361. Kemudian ada aset tak berwujud lainnya. Pada tahun 2020 itu sebanyak 1.516, dan pada tahun 2019 itu sebanyak 9.154, sehingga dapat menghasilkan selisih sebanyak minus 7.638. Kemudian ada aset lain-lain. Pada tahun 2020 itu sebanyak 13.696, dan pada tahun 2019 itu sebanyak 5.512, sehingga menghasilkan selisih sebanyak 8.184. Total jumlah aset tidak lancar itu sebanyak 200, pada tahun 2020 sebanyak 234.564. Total jumlah aset tidak lancar pada tahun 2020 itu sebanyak 234.564, dan pada tahun 2019 itu sebanyak 215.444. 25. Total jumlah aset tidak lancar pada tahun 2020 sebanyak 234.564, dan pada tahun 2019 itu sebanyak 215.414, sehingga dapat menghasilkan selisih 19.150. Jumlah keseluruhan aset pada tahun 2020 itu sebanyak 366.740, dan pada tahun 2019 itu sebanyak 357.116.000, sehingga jika diselisihkan menjadi 9.624. Kemudian ada liabilitas. Liabilitas jangka pendek. Pada liabilitas jangka pendek terdapat pinjaman jangka pendek. Pada tahun 2020 pinjaman jangka pendek sebanyak 14.367. Sedangkan pada tahun 2019 itu sebanyak 16.516, sehingga menghasilkan selisih sebanyak minus 2.149. Kemudian ada utang usaha. Pada tahun 2020 utang usaha pada pihak berelasi sebanyak 5.068, sedangkan pada tahun 2019 itu sebanyak 5.732, sehingga menghasilkan selisih sebanyak minus 664. Kemudian ada pihak ketiga. Pada tahun 2020 pihak ketiga sebanyak 19.002, sedangkan pada tahun 2019 itu sebanyak 34.729, sehingga dapat diselisihkan menjadi minus 15.727. Kemudian ada liabilitas lain-lain. Pada pihak berelasi pada tahun 2020 sebanyak 159, dan pada tahun 2019 itu sebanyak 105. Kemudian dapat diselisihkan menjadi 54. Kemudian ada pihak ketiga. Pada tahun 2020 itu sebanyak 7.963, dan pada tahun 2019 itu sebanyak 7.469, sehingga dapat diselisihkan menjadi 497. Kemudian ada utang pajak. Utang pajak pada tahun 2020 sebanyak 2.330, sedangkan pada tahun 2019 itu sebanyak 3.797, sehingga dapat diselisihkan menjadi minus 1.467.
Kemudian ada akrual. Akrual pada tahun 2020 itu sebanyak 13.066 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 13.060, sehingga dapat diselisihkan menjadi 6. Terus ada provisi. Provisi pada tahun 2020 itu sebanyak 161 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 158, sehingga dapat diselisihkan menjadi 3. Kemudian ada liabilitas imbalan kerja. Pada tahun 2020 liabilitas imbalan kerja sebanyak 562 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 481, sehingga dapat diselisihkan menjadi 81. Kemudian ada pendapatan ditangguhkan. Pada tahun 2020 pendapatan ditangguhkan itu sebanyak 5.879 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 5.737, sehingga dapat diselisihkan menjadi 142. Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang. Yang pertama itu ada pinjaman bank dan pinjaman lain-lain. Pada tahun 2020 itu sebanyak 21.019 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 14.843, sehingga jika diselisihkan menjadi 6.176. Kemudian ada surat berharga yang diterbitkan pada tahun 2020 sebanyak 5.611 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 13.705, sehingga jika diselisihkan menjadi minus 8.141. Kemudian ada utang sewa pembiayaan. Pada tahun 2020, utang sewa pembiayaan itu sebanyak 892, sedangkan pada tahun 2019 itu sebanyak 112, sehingga jika diselisihkan menjadi 780. Dan di sini ada jumlah liabilitas jangka pendek. Total jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 itu sebanyak 96.169, sedangkan pada tahun 2019 itu sebanyak 116.127, sehingga jika diselisihkan itu menjadi minus 19.958. Kemudian ada jangka panjang. Liabilitas lain-lain pada pihak ketiga pada tahun 2020 sebanyak 504 dan pada tahun 2019 sebanyak 669, sehingga jika diselisihkan menjadi minus 165. Kemudian ada liabilitas pajak tangguhan. Pada tahun 2020 liabilitas pajak tangguhan sebanyak 5.545 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 5.046, sehingga dapat diselisihkan menjadi 499. Kemudian ada provisi. Provisi pada tahun 2020 itu sebanyak 819 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 721, sehingga jika diselisihkan menjadi 98. Kemudian ada pendapatan ditangguhkan. Liabilitas imbalan kerja. Liabilitas imbalan kerja pada tahun 2020 sebanyak 6.037 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 5.015, sehingga jika diselisihkan menjadi 1.022. Kemudian ada pendapatan ditangguhkan. Pendapatan ditangguhkan pada tahun 2020 itu sebanyak 2.006 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 2.253, sehingga jika diselisihkan menjadi minus 247. Kemudian ada utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek. Di sini ada pinjaman bank dan pinjaman lain-lain. Pada tahun 2020 pinjaman bank dan pinjaman lain-lain sebesar 43.011, sedangkan pada tahun 2019 itu sebanyak 31.767, sehingga jika diselisihkan menjadi 11.244. Kemudian ada surat berharga yang diterbitkan pada tahun 2020 sebanyak 15.692 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 14.654, sehingga jika diselisihkan menjadi 1.038. Kemudian ada utang sewa pembiayaan. Utang sewa pembiayaan pada tahun 2020 itu sebanyak 1.053 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 310,
sehingga jika diselisihkan menjadi 743. Di sini ada jumlah liabilitas jangka panjang. Pada tahun 2020, jumlah liabilitas jangka panjang itu sebanyak 74.667 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 60.432. Sehingga jika diselisihkan menjadi 14.232. Di sini ada jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas ini jumlah dari liabilitas jangka panjang dan jangka pendek. Berarti pada jumlah liabilitas jangka pendek ditambah jumlah liabilitas jangka panjang menghasilkan pada tahun 2020 menghasilkan sebanyak 170.836 dan pada tahun 2019 itu menghasilkan sebesar 176.562. Dan jika diselisihkan pada tahun 2020 dengan 2019 itu sebanyak minus 5.726. Kemudian di sini ada ekuitas modal saham. Yang pertama itu ada modal dasar dan kedua modal ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh pada tahun 2020 itu sebanyak 2024 dan pada tahun 2019 juga sama 2024. Kemudian ada tambahan modal disetor. Pada tahun 2020 itu sebanyak 1.139 dan pada tahun 2019 itu 1.139. Saldo laba dicadangkan, yang pertama dicadangkan itu pada tahun 2020 sebanyak 425 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 425 sama. Kemudian ada yang belum dicadangkan pada tahun 2020 itu sebanyak 145.000, 70.000, 77.000 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 132.516. Dan jika diselisihkan sebanyak 12.561. Kemudian ada komponen ekuitas lainnya. Pada tahun 2020 itu sebanyak 5.916 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 5.693. Sehingga jika diselisihkan menjadi 223. Kemudian ada ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Pada tahun 2020 itu sebanyak 154.581. Kemudian pada tahun 2019 itu sebanyak 141.797. Dan jika diselisihkan sebanyak 12.784. Kemudian ada kepentingan non pengendali. Pada tahun 2020 kepentingan non pengendali sebanyak 41.323 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 38.757. Sehingga jika diselisihkan menghasilkan 2.566. Di sini ada jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas adalah jumlah dari kepentingan non pengendali, ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk, komponen ekuitas lainnya, dan lain-lainnya. Di sini jumlah ekuitas pada tahun 2020 itu sebanyak 195.904. Kemudian pada tahun 2019 itu sebesar 180.554 sehingga jika diselisihkan menjadi 15.350. Sini ada jumlah liabilitas dan ekuitas. Jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2020 itu sebanyak 366.740, sedangkan pada tahun 2019 itu sebanyak 357 100.116 dan jika diselisihkan menjadi 9.624. Kemudian saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan PT Astra International pada tahun 2019 dan 2018. Di sini terdapat aset lancar, kas dan setara kas pada tahun 2019 itu sebanyak 30.079 dan pada tahun 2018 itu sebanyak 25.193. Jika diselisihkan menjadi 4.886. Investasi lain-lain pada tahun 2019 itu sebanyak 613 dan pada tahun 2018 itu sebanyak 591.
sehingga jika diselisihkan menjadi 22. Kemudian ada pihak piutang usaha setelah dikurangi piutang ragu-ragu. Ada pihak berelasi. Pada tahun 2019, pihak berelasi sebesar 1.652 dan pada tahun 2018 itu sebesar 1.565. Jika diselisihkan sebanyak 87. Kemudian ada pihak ketiga. Pihak ketiga pada tahun 2019 itu sebanyak 29.254 dan pada tahun 2018 itu sebanyak 29.655. Jika diselisihkan menjadi minus 401. Kemudian ada piutang pembiayaan setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu. Pada tahun 2019 itu sebesar 34.572 dan pada tahun 2018 itu sebesar 33.842. Dan jika diselisihkan sebesar 730 menjadi 730. Kemudian ada piutang lain-lain setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu. Pada pihak berelasi itu pada tahun 2019 sebesar 2.655 dan pada tahun 2018 itu sebesar 536. Jika diselisihkan menjadi 2.116. Pihak ketiga. Pada tahun 2019 pihak ketiga itu sebesar 4.336 dan pada tahun 2018 itu sebesar 4.386. Jika diselisihkan menjadi minus 23. Kemudian ada persediaan. Persediaan pada tahun 2019 itu sebesar 25.893 dan pada tahun 2018 itu sebesar 26.505 dan jika diselisihkan menjadi minus 642. Kemudian ada pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka pada tahun 2019 itu sebesar 9.036 dan pada tahun 2018 itu sebesar 8.576. Di sini selisihnya sebesar 460. Aset-aset lain. Aset-aset lain pada tahun 2019 itu sebesar 3.618 dan pada tahun 2018 itu sebesar 2.760. Jika diselisihkan menjadi 858. Di sini ada jumlah aset lancar. Jumlah aset lancar total di keseluruhan aset. Aset-aset lancar. Pada tahun 2020 itu ada aset lancar sebesar 141.702 dan pada tahun 2019 pada tahun 2019 itu sebesar 141.702 dan pada tahun 2018 itu sebesar 133.609. Jika diselisihkan tahun 2019 dengan tahun 2018 itu sebesar 8.093. Kemudian ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar pada piutang usaha pihak ketiga pada tahun 2019 itu sebesar 5 dan pada tahun 2018 itu sebesar 6. Jika diselisihkan menjadi minus 1. Piutang pembiayaan setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu. Pada tahun 2019 itu sebesar 32.871 dan pada tahun 2018 itu sebanyak 32.065. Jika diselisihkan sebesar 806. Kemudian piutang lain-lain. Pada pihak berelasi piutang lain-lain pada tahun 2020 itu sebesar 1.112 dan pada tahun 2018 itu sebesar 1.260. Jadi jika diselisihkan menjadi minus 148. Kemudian pada pihak ketiga pada tahun 2019 itu sebanyak 2.243 dan pada tahun 2018 sebanyak 2.930. Jika diselisihkan tahun 2019 dan 2018 itu sebanyak minus 687. Kemudian ada persediaan. Persediaan pada tahun 2019 itu sebesar 4.112 dan pada tahun 2018 itu sebesar 4.117. Jika diselisihkan itu menjadi minus 5. Pada investasi pada Ventura bersama
Pada tahun 2019 itu sebesar 28.224 dan pada tahun 2018 sebesar 28.194. Jika diselisihkan menjadi 30. Investasi pada entitas asosiasi pada tahun 2019 sebesar 12.475 dan pada tahun 2018 itu sebesar 12.164. Jika diselisihkan menjadi 311. Kemudian investasi lain-lain. Investasi lain-lain pada tahun 2019 itu sebesar 12.617 dan pada tahun 2018 itu sebesar 10.772. Jika diselisihkan menjadi 1.845. Kemudian ada aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan pada tahun 2019 itu sebesar 4.370 dan pada tahun 2018 sebesar 4.209. Jika diselisihkan menjadi sebesar 161. Kemudian properti investasi. Properti investasi pada tahun 2019 sebesar 8.555 dan pada tahun 2018 sebesar 8.504. Jika diselisihkan menjadi 48. Kemudian ada tanaman produktif setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Di sini pada tahun 2019 itu sebesar 110.000. Di sini ada tanaman produktif setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Pada tahun 2019 sebesar 7.110 dan pada tahun 2018 sebesar 7.049. Jika diselisihkan menjadi 61. Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai akumulasi. Di sini pada tahun 2019 sebesar 59.627 dan pada tahun 2018 sebesar 57.733 sehingga dapat diselisihkan menjadi 1.894. Kemudian ada properti pertambangan setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai. Pada tahun 2019 aset tetap ini sebesar 59.627 dan pada tahun 2018 aset tetap ini sebesar 57.733 dan jika diselisihkan menjadi 1.894. Kemudian properti pertambangan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Pada tahun 2019 itu sebesar 15.377 dan pada tahun 2018 itu sebesar 15.889 dan jika diselisihkan menjadi minus 512. Kemudian ada hak konsesi setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Pada tahun 2019 itu sebesar 7.651 dan pada tahun 2018 itu sebesar 7.383 dan jika diselisihkan menjadi 268. Dan kemudian ada goodwill pada tahun 2019 itu sebesar 4.402 dan pada tahun 2018 itu sebesar 4.411 dan jika diselisihkan menjadi minus 9. Kemudian ada aset tak berwujud lainnya. Aset tak berwujud lainnya pada tahun 2019 itu sebesar 9.154 dan pada tahun 2018 itu sebesar 9.186. Jika diselisihkan itu menjadi minus 32. Kemudian ada aset lain-lain. Aset lain-lain pada tahun 2019 itu sebesar 5.512 dan pada tahun 2018 itu sebesar 5.230. Jika diselisihkan menjadi 282. Di sini ada jumlah aset tidak lancar. Jumlah aset tidak lancar itu sebesar pada tahun 2020 sebesar 215.414 dan pada tahun 2019 itu sebesar 211.102. Dan di sini jika diselisihkan jumlah aset tidak lancarnya sebesar 4.312.
Kemudian jumlah total keseluruhan aset, aset tidak lancar, dan aset lancar. Di sini aset tidak lancar dan aset tidak lancar dan aset lancar dijumlahkan pada tahun 2019 itu sebesar 357.116 dan pada tahun 2018 itu sebesar 344.711. Dan jika diselisihkan pada tahun 2020 dan pada tahun jika diselisihkan pada tahun 2019 dan pada tahun 2018 sebesar 12.405. Di sini saya akan menjelaskan mengenai liabilitas pada tahun 2019-2018. Pada tahun 2019, liabilitas jangka pendek, sini ada pinjaman jangka pendek itu sebesar 16.516. Dan pada tahun 2018 itu sebesar 19.588. Dan jika diselisihkan menjadi minus 3.072. Kemudian ada utang usaha. Utang usaha pada pihak berelasi pada tahun 2019 itu sebesar 5.732 dan pada tahun 2018 itu sebesar 4.239. Jika diselisihkan menjadi 1.493. Dan pada di pihak ketiga pada tahun 2019 itu sebesar 34.729 dan pada tahun 2018 itu sebesar 38.024. Dan jika diselisihkan itu menjadi minus 3.295. Kemudian ada liabilitas lain-lain. Pada pihak berelasi tahun 2019 itu sebesar 105 dan pada tahun 2018 itu sebesar 153. Jika diselisihkan menjadi minus 48. Dan pihak ketiga pada tahun 2019 itu sebesar 7.469 dan pada tahun 2018 itu sebesar 7.914. Jika diselisihkan menjadi minus 445. Kemudian ada utang pajak. Utang pajak pada tahun 2019 itu sebesar 3.797 dan pada tahun 2018 itu sebesar 4.426. Jika diselisihkan menjadi minus 629. Kemudian ada akrual. Akrual pada tahun 2019 itu sebesar 13.060 dan pada tahun 2018 itu sebesar 10.492. Jika diselisihkan menjadi 2.568. Dan ada provisi. Provisi pada tahun 2019 itu sebesar 158 dan pada tahun 2018 sama 158. Kemudian liabilitas imbalan kerja pada tahun 2019 dan 2018 sama sebesar 481. Kemudian ada pendapatan ditangguhkan. Pada tahun 2019 itu sebesar 5.737 dan pada tahun 2018 itu sebesar 5.051. Jika diselisihkan itu menjadi 686. Dan ada bagian jangka pendek dari utang jangka panjang. Pertama itu pinjaman bank dan pinjaman lain-lain. Pada tahun 2019 itu sebesar 14.843 dan pada tahun 2018 itu sebesar 15.591. Jika diselisihkan itu sebesar minus 748. Yang kedua ada surat berharga yang diterbitkan pada tahun 2019 itu sebesar 13.752, pada tahun 2018 itu sebesar 10.235. Jika diselisihkan menjadi 3.517. Kemudian ada utang sewa pembiayaan. Utang sewa pembiayaan pada tahun 2019 itu sebesar 112 dan pada tahun 2018 itu sebesar 115. Jika diselisihkan menjadi minus 3. Dan di sini ada jumlah liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas jangka pendek itu pada tahun 2019 itu sebesar 116.127 dan pada tahun 2018 itu sebesar 116.467. Jika diselisihkan menjadi minus 340. Kemudian jangka panjang. Liabilitas lain-lain pada pihak ketiga
itu pada tahun 2019 itu sebesar 669 dan pada tahun 2018 itu sebesar 400. Jika diselisihkan menjadi 269. Liabilitas pada pajak tangguhan pada tahun 2019 itu sebesar 5.046 dan pada tahun 2018 itu sebesar 5.231. Jika diselisihkan menjadi minus 185. Dan di sini ada provisi pada tahun 2019 itu sebesar 721 dan pada tahun 2018 itu sebesar 711. Jika diselisihkan menjadi 10. Dan di sini ada liabilitas imbalan kerja. Liabilitas imbalan kerja itu pada tahun 2019 itu sebesar 5.015 dan pada tahun 2018 itu sebesar 4.864. Jika diselisihkan menjadi 151. Dan kemudian ada pendapatan ditangguhkan pada tahun 2019 itu sebesar 2.253 dan pada tahun 2018 itu sebesar 2.290. Dan jika diselisihkan itu menjadi sebesar minus 37. Kemudian ada utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek. Yang pertama ada pinjaman bank dan pinjaman lain-lain. Pada tahun 2019 itu sebesar 31.767 dan pada tahun 2018 itu sebesar 26.272. Jika diselisihkan menjadi 5.495. Yang kedua ada surat berharga yang diterbitkan. Pada tahun 2019 itu sebesar 14.654 dan pada tahun 2018 itu sebesar 13.777.000. Jika diselisihkan menjadi 877.000. Yang ketiga ada utang sewa pembiayaan. Di sini pada tahun 2019 itu sebesar 310 dan pada tahun 2018 itu sebesar 336. Sehingga jika diselisihkan menjadi minus 26. Kemudian ada jumlah liabilitas jangka panjang. Ini jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2019 itu sebesar 60.435 dan pada tahun 2018 itu sebesar 53.881. Jika diselisihkan menjadi 6.554. Kemudian ada total keseluruhan liabilitas. Jumlah dari liabilitas jangka pendek dan jangka panjang pada tahun 2019 itu sebesar 176.562 dan pada tahun 2018 itu sebesar 170.348. Dan jika diselisihkan menjadi 6.214. Kemudian ada ekuitas modal saham. Di sini ada dua, modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh pada tahun 2019 itu sebesar 2024, sama seperti 2019, 2018 juga 2024. Kemudian tambahan modal disetor 2019 dan 2018 sama sebesar 1.139. Kemudian saldo laba pada yang dicadangkan pada tahun 2019 dan 2018 sama 425. Dan yang belum dicadangkan pada tahun 2019 itu sebesar 132.516 dan pada tahun 2018 itu sebesar 127.307. Jika diselisihkan menjadi 5.209. Komponen ekuitas lainnya. Pada tahun 2019 itu sebesar 5.693 dan pada tahun 2018 itu sebesar 6.052. Jika diselisihkan menjadi minus 359. Lanjut, ada ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Di sini pada tahun 2019 itu sebesar 797 dan pada tahun 2018 itu sebesar 136.947 jika diselisihkan menjadi 4.850. Kemudian kepentingan non pengendali.
pada tahun 2019 itu sebesar 38.757 dan pada tahun 2018 itu sebesar 37.416. Jika diselisihkan menjadi 1.341. Dan di sini ada jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas ini pada tahun 2019 itu sebesar 180.554 dan pada tahun 2018 itu sebesar 53.881. Jika diselisihkan menjadi 126.673. Di sini ada jumlah ekuitas dan liabilitas. Pada tahun 2019 itu sebesar 357.116 dan pada tahun 2018 itu sebesar 344.711. Jika diselisihkan menjadi 12.405. Kemudian di sini ada ringkasan dari laporan posisi keuangan periode per tanggal 31 Desember 2018 sampai 2020. Di sini total aset lancar semuanya pada tahun 2020 itu sebesar 132.176 dan pada tahun 2019 itu 141.702 dan pada tahun 2018 itu sebesar 133.609. Kemudian ada total aset tidak lancar. Pada tahun 2020 itu sebesar 234.564 dan pada tahun 2019 itu sebesar 215.414. Dan pada tahun 2018 itu sebesar 211.102. Kemudian yang ketiga ada total liabilitas jangka pendek. Jika pada tahun 2020 itu sebesar 96.169, pada tahun 2019 itu sebesar 116.127 dan pada tahun 2018 itu sebesar 116.467. Dan total liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 sebesar 74.667, pada tahun 2019 itu sebesar 60.435 dan pada tahun 2018 itu sebesar 53.881. Di sini ada total ekuitas. Kemudian pada tahun 2020 itu sebesar 195.904 dan pada tahun 2019 itu sebesar 180.554 dan pada tahun 2018 itu sebesar 53.881. Di sini jika dijumlahkan seperti yang dilihat, balance pada tahun 2020 per 2019 serta 2019 per 2018. Jumlah aktiva pada tahun 2020 per 2019 itu minus 9.526 ditambah 19.150, totalnya itu 9.624. Kemudian ada pasifanya minus 19.958 dijumlahkan dengan total liabilitas jangka panjang sebesar 14.237 dan total ekuitas 15.350. Jika dijumlahkan menghasilkan 9.624, artinya balance. Kemudian pada tahun 2019 per 2018 aktiva total aset lancarnya itu sebesar selisih dari aset lancar tahun 2019 selisih dari aset lancar tahun 2019 2018 itu sebesar 8.093 dan hasil selisih dari aset tidak lancar tahun 2019 kurang total selisih aset lancar tahun 2019 dikurang 2018 itu sebesar 4.312. Jika dijumlahkan itu sebesar 12.405. Kemudian pasifa total selisih dari liabilitas jangka pendek tahun 2019 kurang 2018 itu sebesar minus 340. Kemudian ada aset tidak lancarnya selisihnya sebesar
6.554 dan total ekuitasnya di total ekuitas tahun 2019-2018 hasil isinya itu sebesar 6.191 jika dijumlahkan menjadi 12.405. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.